Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa sahbihi wa tabi'in misalin la yamadin summa ila hadratin sambil qadar jalan ila hadratin jadil salam barakatuh ana nabi hamid Muhammad Ghazali wa ila hadratin satmad razabidi wa ila hadratin salam dasana syadili wa suara hadratin sementara sekandari wa ila hadratin syarani wa ila hadratin ususan musanad hadar kitab saya selamatkan bin Muhammad Al-Azhari bin Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Manibari ila hadratin Abu Bakar Syadad imati wa ila hadratin ususan satu untuk kasih makulan sama di atas untuk kilo boyo ila hadratin Abu Bakar bin boyo ila semua masalah boyo ila sama himar salim ila hadratin ba'an wa ila hadratin jami' masyayikhina wa malimina wa sadatina wa sadatina rahimahumullah ta'ala wa nafa'an berkat masukul iman wa rifati fitina dunia wal akhirah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Thumma ila arwahi abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina summa susanil Fa'usulihim mafurihim maswajim al-babim mutasibina ilman labil hukuk al-jami'il muslimin wal-muslimat Allahumma al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kitab I'anatul Thalibin juz 1 halaman 9. Kalau cetakan Isa Babil Halabi halaman 3. Halamannya beda kitab, beda percetakan, biasanya beda halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ilmihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi miwiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalam dunia akhirat, Ar-Rahimi tur zat kang welas asih ing dalam akhirat bloko. Nah, kalau yang kemarin itu bismillahnya Muhasyi, bismillahnya kitab I'anah. Nah, kali ini bismillahnya kitab Fathul Qorib. Fathul Qorib. Qauluhu ta pangendikane syarih rupane bismillahirrahmanirrahim, lafaz bismillahirrahmanirrahim iku qad afradaha, teman-teman wis ngijikake, teman-teman wis ndhewekake ha ing bismillahirrahmanirrahim bita'lifi kelawan nganggit sapa man wong la yuhsa kang ora bisa den itung sapa man minal ulama'i saking ulama. Wa abdalan mertelake sapa man fiha ing dalem bismillahirrahmanirrahim. Wa abdalan gawe eti sapa man wong la yustaksa kang ora bisa den katokake sapa man minan nubalai saking pira-pira wong kang agung. Wa ma'adzalika lan sertane mengkono qad afradaha bi ta'lif ma balahu ora bisa tumeka sapa man misyarama ing 1/10 barang intawat kang dadi kalempet apa bismillahirrahmanirrahim alaihi ing atase ma bayane min lataifil asrori saking pira-pira lembute pira-pira asrar, pira-pira sir utawa saking pira-pira sir kang lembut. Wanekati tafsiri lan pira-pira lembute tafsir.
lembute tafsir, lembute penjelasan. Idza yuhitu krana orang ngeliputi bitafsilihi kelawan tafsilane tafsir. Kelawan tafsilane tafsir wa jumalihi lan gemblengane tafsir sapa ilal latifu zat kang latif, zat kang lembut, al khabiru kang waspada. Kaifa iku kaya apa dalika utawi mengkono-mengkono ihata. Qad qala lan teman-teman wis dawuh sapa al Imam Aliun karamallahu wajha. Imam Ali karamallahu wajha. Dawe lau tawiyat li wisadatun laqultu fil ba'i min bismillahirrahmanirrahim wiqra sab'ina ba'iron. Lau tawiyat lamun den lempit lima rek ingsun apa wisadatun bantal ya laqultu mongko nyektine ngucap sapa ingsun fil ba'i ing dalam huruf ba min bismillahirrahmanirrahim saking kalimat bismillahirrahmanirrahim ngucap wiqra sab'ina ing sak bobote barang kang den gawa 70 apane ba'iron ontone. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat siji anhu saking Sayyidina Ali sing apa lau syi'tu lamun karep sapa ingsun lau au qartu mongko nyekti ngebot-ngeboti sapa ingsun lakum maring sira kabeh samani na ing 80 apane ba'iron ontone min makna bismillahirrahmanirrahim saking maknane bismillahirrahmanirrahim. Sekarang menjelaskan kalimat bismillah. Kalimat bismillah ini para ulama ini qad afradaha bi ta'lif man la yusa minal ulama wa abada fiha wa abada man la yuktasa minan nubala. Jadi dalam bismillah saja, ulama itu membuat karangan khusus yang mengurai kalimat bismillahirrahmanirrahim. Itu yang mengarang bukan satu orang, dua orang, banyak, bahkan hitungannya di sini layu song, saking banyaknya seakan-akan sulit untuk dihitung. Seperti Syekh Zakaria Al-Ansori. Itu mengarang kitab khusus mengurai kalimat basmalah. Lalu Syekh Zakaria Al-Ansori itu dihasiahi, kitab bismillah dihasiahi lagi. Kayak i'ana Fatsumu'in dihasiahi jadi i'ana. Itu dihasiahi oleh Imam As-Sumbati. Lalu Imam Sobban. Lalu siapa lagi? Imam Al-Ambadi. Jadi banyak sekali kitab yang mengurai hanya kalimat basmalah. Itu sangat banyak sekali ulama. Meskipun begitu, mereka tidak mampu menerangkan 1/10 dari apa yang terkandung di dalam kalimat basmalah. 1/10 itu orang raiso orang nyampe. Nganti Sayyidina Ali matur. Lau tuwiyat li wisadatun laqultu fil ba'i min bismillahirrahmanirrahim wiqra sab'ina ba'iron. Seandainya dilempit untuk bantal, dalam arti bantal tak buka aku raturu sewengi hanya mengurai huruf ba lapat bismillah ba atau bi kuwi nek tak urai kuwi nek tak tulis digawa onto 70 ora kuat. Hanya nanggon isi ba atau urung lafat ismu, urung lafat Allah, urung Rahman Rahim. Isi ba atau kuwi digawa onto 70 ora kuat. Dalam satu riwayat lausi itu la arartu lakum samanina ba'iran min makna bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu riwayat 80 onta. Urung sem trek kargo ya. Urung sem kontainer dadi saya gue contoh kan onto zaman biyen. Nah misalnya saya gue contoh kontainer zaman biyen ono kontainer wong biyen tuh ora paham bingung. Kontainer yo. Nah ini. Ya padha kaya ceritane napa niku Fir'aun. Kok Fir'aun? Qarun.
Korun iku sangka sugihe karena duwe asma dek Kanjeng Nabi Musa. Kuwi apapun sing disentuh nek diwacake asma kuwi dadi emas. Ning Korun kuwi. Sakti ya. Tapi Kanjeng Nabi Musa ki ngajari asma kuwi ora sembarangan, mesti ora do kuat. Dadi ana asma loro, sing siji diajar kering Korun, wektu kuwi Korun ki wong sing taat. Dong suki mangkene balik. Kaken. Nah terus sing siji diajarke ring wong liya. Nah Korun ki pinter, aku wis duwe siji. Meguru karo sing kae dijaluk asmae. Makane duwe lorone. Nah, namangle sangka sugihe Korun kuwi kunci gudange ata. Kunci gudang iku digawa anta 100 ora kuat. Kuncine to. Kuncine ata urung gudange. Kuncine kok mboke. Kuncine. Dadi kunci. Tapi cek jaman biyen kan ini. Saiki sandi yo. Saiki anggone sandi. Kartu gesek. Kartu gesek. Masyaallah. Kuwi kan jaman biyen ngono gitu to jaman. Kuwi digawa anta 100 ki kuncine ki ora kuat. Jadi sangka akeh gudang, korone dhewe iki nganti kelalen. Nek bukan nek nemu harta mangke diarani harta pendeman diarani harta karun. Saking akeh tuh. Jadi wong sarang lagi 1/10 kok beliau kok ngerti isi ulama-ulama tekane 1/10 kok. Jadi beliau wis tekan terakhir ngerti rahasia. Bukan, ini hanya untuk perumpamaan saja. Misyarama intawat alaihi min lataifil asra ini hanya perumpamaan saja. Jadi begitu sangat luase dikatakan mabalahu 1/10 itu urung sampai. Mabalahu 1/10 itu urung sampai. Ya padahal nek cara nanggon akidah, cara nang akidah sing jenenge kitab Gusti Allah itu kalamullah itu kan termasuk qadim. Nah, qadim. Nah, sedangkan selain qadim berarti hawadis. Nah, enggak mungkin sesuatu yang terbatas, makhluk kan terbatas, ingin menjangkau qadim yang tidak terbatas. Nah, sesuatu yang terbatas enggak mungkin bisa menjangkau sesuatu yang tidak terbatas. Karena dalam keterangan yang lain, seandainya lautan ini dijadikan tinta, nggak akan bisa menulis asrar ilahiyah itu. Kalau kalau ditulis ilmu nggak akan cukup. Sebab kotim dan sing lautan ini kan hadis, nggak mungkin sesuatu yang hadis yang terbatas bisa menjangkau yang tidak terbatas. Nah ini jadi misyaroma ini hanya kiasan saja. Ya enggak mungkin karena daya oksigen sak donya nggo plastik. Nah ya. Enggak. Bahkan nanti di tiga samene nek lautan dedekke mesin tak tekake meneh manggon durung bisa nutup. Ya ora bakal bisa wong kodim. Dat yang maha tak terbatas enggak mungkin bisa dijangkau dengan sesuatu yang terbatas. Enggak akan bisa. Makanya Sayyidina Ali ngendikane iki kan yang mudah dijangkau oleh akal. Laut wiyat liwisadatun laqultu fil ba'i min bismillahirrahmanirrahim wik rasabaina ba'iron. Nagun ba'i digawa anta 70 ya ora bisa. Nah kalau memang ba itu qadim yang bahkan jangankan onta 70 seluruh makhluk seisinya pun enggak mampu. Nggak mampu untuk mengurai sampai pol itu nggak mampu sebab yang namanya qadim itu sesuatu yang tidak terbatas. Kok Pak dibatasi kan nggak bisa. Sampai mana tadi? Walakin yang bahilan tetapi nesayuki apa takalumu bicara alaiha ing atase bismillahirrahmanirrahim min jinsil fanni sangking jenise fan. Al masyru' fi kang den tandangi apa fihi fan.
Wafaan krana nuhoni bihaqiya kelawan hake basmalah wa bihaqil fani lan kelawan hake fan al masyrufi kang den tandangi apa fihi fan. Wal ana lan ing dalam saiki asyuru utawi tumandang iku fi fanil fikhi ing dalam fan fikih. Al bahisi kang bahas anil ahkami sang pira-pira hukum asyariyati kang bangsa syariah. Payuqalu mongko den ucapake apa al basmalatu matlubatun fi kulli amrin ribalin. Al basmalah utawi basmalah iku matlubatun dan supre dan pure fi kulli amrin ing dalam saben-saben perkara dibalin kang anduweni tingkah ay halin tegese tingkah yuhtamu kang den wigateni iki kang den prihatekake apa bihi hal syar'an ing dalam cara syar'i bihaitsu la yakunu kelawan sekirane ora ana apa amrun apa kulli amrin ora ana iku muharraman tin haramake lidati krana zate muharram wala makruhan ora tin haramake wala makruhan lan ora tin makruhake kadalika kaya mengkono-mengkono lidati wala min safasihil umuri lan ora sangking wala min safasifil umuri lan ora sangking pira-pira asore pira-pira perkara ai muhak qaratiha tegese pira-pira asore umur. Fatahrumu mongko haram apa basmalah alal muharrami ing antase perkara kang den haramake lidzatihi krana dzate muharram. Kazina kaya zina. Lali aridin ora krana perkara kang anyar teka kal wudu'i kaya wudu bima ing lawan banyu maksubin kang den hosop. Watuk raulantin makruhake apa basmalah alal makruhi ing atase perkara kang tin makruhake li dzatihi krana dzate makruh. Kana dori kaya ningali li farji zaujatihi maring farjine bojone wong. Lali aridin ora krana perkara kang anyar teka kaakalil basoli kaya mangan brambang. Wala tutlabulan ora den supre apa basmalah ala safasi fil umuri ing atase pira-pira asore pira-pira perkara kakan sizibelin kaya nyapu tletong membersihkan kotoran. Alasane saunan krana ngersa lismihi maring asmane Allah taala lismihi taala krana maring asmane Allah taala direksa aniketirani saking gegandengane ismihi utawa saking bebarengane ismihi bil muhaqqarati kelawan pira-pira perkara kang asor utawa pira-pira perkara kang den asorake. Walhasil lan tawi hasile iku ana setune basmalah iku tak tariha anyar teka ha ing basmalah apa al ahkamu pira-pira hukum al khamsatu kang 5 rupane al wujubu wajib kama kaya barang fi sholati kang tetep ing dalam salat ing dana ing dalam mungguhe kita ma'asyirah syafi'iyati ay akhusu ma'asyirah syafi'iyati yaiku golongane wong kang bangsa madhab syafi'i khusun tetake sapa ingsun ma'asyirah syafi'iyati ing golongane wong kang bangsa mazhab Syafi'i. Wal istihbabu lan istihbab sunah ini ataf kepada al wujub wal istihbab. Ainan kelawan sunah ain. Kama kaya barang fil wudu'i kang tetep ing dalam wudu wal husli lan adus. Wa kifayatan atau kepada ainan wal istihbabu ainan wa kifayatan. Wa kifayatan lan sunah kifayah kama kaya barang fi aklil jamaati ing dalam mangan jamaah. Mangan jamaah ini makna murad yang agak panjang yaitu mangan kelawan jamaah ing dalam wadah siji. Mangan bareng-bareng. Mangan bareng-bareng. Nah, tapi wadahnya siji. Bukan lagi makna murad. Nah di sini nggak diterangkan. Bukan. Jadi keterangan nanggon wadah siji niku nang Hasyiah Al-Bajuri sampun kula nate bahas. Yaiku keterangan nanggon kitab Busrul Karim
kalian Mawahibus Saniyah. Mawahibus Saniyah itu pokok dari kitab Busur Kalim. Jadi Busur Kalim itu kitab ringkasan dari kitab Mawahibus Saniyah. Nah, Mawahibus Saniyah itu belum pernah turun cetak. Masih dalam bentuk manuskrip. Itu diterangkan di situ, diterangkan panjang lebar. Nah, kalau wadahnya nanti keterangannya nanti saja. Wa kamalan kaya barang fi jima'i zaujaini kang tetep ing dalem jimae bojo lanang lan bojo wadon. Iki aja dimaknani ing dalam jimae bojo loro, bojo loro. Berat ate jadi. Lah iya. Aduh, jauh-jauh ini mau nek diwaca bismillah iki opo iki? Coba takok. Nek manane bojo loro ora repot to. Nah, tindak kula bojone setunggal kaya ngono. Iki jauh-jauh ini, Pak. Jadi jauh-jauh ini iki. Keterangan ini bolak-balik mboten pasal nang omah keterangane kaya iki nek nang Joko ora ono bojo ganti keterangan. Bukan karena paksa. Ora iki isi foto konsisten kok ini. Konsisten makna. Mana murad iki. Asale iki kadang kaya ngene. Jangan-jangan aja buat asline. Jadi nek apa? Nek secara tekstual apa mana nek terjemahan Google, iki zauja ini maknanya bojo loro kamu. Jadi kan berat iki ya. Bojo loro. Maksudnya yang dikendaki zauja ini maksudnya itu suami istri. Makanya kalau maknani fi jima'i zauja ini dalam jima'i bojo lanang lan bojo wadon. Di makna murate diwaca mek penak, memahamkan. Fatakfi mongko cukup apa tasmiyatu ahadihima maca bismillahe salah sijine zaujaini. Kama kaya barang kala kang ngendika sapa Syamsul Ramli Imam Syamsul Ramli. Innahu satuhune takfi iku adhiru pertelo. Pertelo iki jane apa ta? Hah? Pertelo iki cara Jawa. Pertelo niku jelas ya. Itu sudah jelas ya. Wes genah wae. Wes genah cara ngene iki wes genah. Wes cetha. Wa tahrimu lan haram. Ini ataf kepada al-wujub wal istihbab wa tahrim. Fil muharrami ing dalam perkara kang den haramake adzati kang bangsa dzate. Wal karahatu lan makruh. Ini ataf semana. Sebab ini hukum basmalah ini ada 5. Wal karahatu lan makruh fil makruhi ing dalam perkara kang den makruhake adzati kang bangsa dzate. Wal ibahatu lan ibahah mubah fil mubahate ing dalam pira-pira perkara kang den mubahake. Alati kang la syarafa kang ora mulya iku maujud fiha ing dalam alate. Kana kalimakain kaya mindah bondo min makan yang sanging panggonan siji ila akhara maring panggonan kang weneh. Kada kaya mengkono-mengkono katerangan kila den ucapake apa ya. Ini saya sekarang akan membahas hukum basmalah. Jadi hukum basmalah yang dibahas kitab fikih itu berbeda dengan hukum basmalah yang dibahas nanggon TPQ. Nah, nanggon TPQ yang dibahas asalnya nanggon khusus qiraatul Quran, nanggon tajwid, nanggon huruf. Biasanya nanggon maca nanggon awal surat Baroah, nang pertengahan surat Fatihah, pertengahan surat, pergantian surat. Ini basmalah nanggon qiraatul Quran. Nah, sekarang kalau pembahasan fikih ini yang berkaitan dengan hukum. Nah, jadi basmalah itu, hukum basmalah itu ada 5. Ada 5. Yang pertama yaitu al-wujub, yaitu wajib. Nah, wajib ya kama fi sholat indana ma'asyiras Syafi'iyah. Yaitu basmalah wajib itu di dalam sholat, yaitu pada surat Al-Fatihah. Itu wajib itu menurut mazhab Syafi'i ya. Indana ma'asyiras Syafi'iyah. Nah, jadi selain mazhab Syafi'i nanti ada pembahasan di sini ada nanti. Nah, tapi kan masih jauh. Masih jauh halaman berapa? Iki masih halaman 9 ya.
ke-9 halaman 4 Salah atau 3. satu ini maling. Jadi selain Syafi'i itu memang seperti mazhab Hanafi. Ingat. Mazhab Hanafi itu nggak wajib membaca basmalah. Akan tetapi meskipun nggak wajib, kita jangan suudon. Wah, udah ora wajib. Jur dipadak kaya wajib kan sementing kan nglakoni wajib. Tok sunah sering ditinggal. Jadi makanya no mazhab Syafi'i dipadak karo awake dhewe, kapan dijukuk wajib otok kae ora maca basmalah. Jangan semacam itu. Jadi meskipun mazhab Hanafi itu basmalah enggak wajib, itu mereka tetap menyunahkan membaca basmalah, tetap mensunahkan. Nah, namun bedanya kadang dibaca sir, dibaca lirih, enggak keras. Yang mana? Nah, untuk mengetahui dia membaca basmalah atau tidak, ya dilihat. Kalau ketika jeda sebelum alhamdulillah dia diam, nah kemungkinan besar dia membaca. Nah, tapi kalau nggak ada jeda, misalnya tak baru tangi sujud, sing rakaat kedua, Allahu Akbar, alhamdulillah. Nah, kan orang-orang jeda untuk membaca basmalah. Oh, imam-imam kayak masjid di Malarong kan kayak orang Sudah kok. Rata-rata kayaknya sarang bismillah. Sing luar negeri ya. Arab. Jadi Mekah itu dulunya itu dikuasai Syafi'i, mazhab Syafi'i. Termasuk pengarang kitab I'anah ini dulu menjadi mufti Mekah ini. Mufti Mekah Mukarramah. Di Mekah. Namun pada tahun berapa itu kekuasaan dipegang Wahabi. Bahkan makam Kanjeng Nabi kan rumiyin pernah Pak diratakan. Wahabi niku beliau ada yang mengakui mengikuti mazhab Hambali. Tapi tidak konsisten. Tidak konsisten. Dalil. Nah, meskipun mazhab Hambali tapi bercerminnya mengikuti Imam Ibnu Taimiyah. Itu juga tidak konsisten. Nah, pendiri kaum Wahabi kan Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, itu. Yahudi itu. Hah? Kok Yahudi? Oh, karakter inkonsisten itu ya. Kalau kamu menguntungkan tidak katanya katanya kan biasanya ngono. Tujuannya memang di Hasyiah tafsir As-Sawi, Hasyiah Sawi Alal Jalalain itu mereka kaum Wahabi itu memang sesat menyesatkan, sangat bahaya. Sebab mereka menghalalkan darah sesama muslim. Jadi yang tidak sesuai dengan kelompoknya dianggap halal untuk dialirkan darahnya. Maka dari itu bahaya, Wahabi ini bahaya. Nah, kemungkinan sekarang misalnya ada Wahabi yang garis keras atau tidak itu kan nggak tahu ya. Waktu dulu itu memang semacam itu, terkenal keras. Mudah mengkafirkan. Bahkan sesama Wahabi sendiri, ustadz karo ustadz ya, kadang saling mengkafirkan. Sampai mana tadi? Wajib. Nah, dari basmalah itu hukumnya ada 5. Satu wajib yaitu ketika membaca surat Fatihah di dalam sholat. Lalu yang kedua yaitu sunnah. Sunnah ini nanti dibagi menjadi 2. Ada sunnah ain dan sunnah kifayah. Ya padha karo fardu. Ana fardu ain, ana fardu kifayah. Nah, sunnah ain itu seperti kama fil wudu wal husli. Yaitu seperti wudu ketika akan wudu dan ketika akan mandi. Jadi misalnya di masjid, tempat wudu banyak, kan jejer-jejer. Itu ketika satu membaca basmalah, itu ya
yang lainnya juga tetap sunnah membaca basmalah, sebab ini sunnahnya sunnah ain, nggak bisa mewakili. Untuk ekolah. Meskipun di kolam gimana? Talang siji jadi siji. Mangan, iki mangan. Iki wudu. Iki wudu. Ini wudu. Jadi wudu itu sunnah ain. Nah, sama seperti mandi, nggak bisa mewakili. Pokok intine sing gampang dipahami, pokoknya sing kifayah ki bisa diwakili kaya ngono, bisa diwakili. Dalam artian nek wis ana sing nglakoni ya wis ngene wis cukup kaya ngono. Kaya salat apa? Salat jenazah kan itu kan tapi kan udah sunah fardu ya, fardu kifayah. Itu kalau sudah ada yang salat ya sudah, yang lain gugur kewajibannya. Niki wong sing wajib dibagi kali mboten sing wajib. Yang wajib nang kene mboten. Nah, mboten. Ini sunnah ain seperti wudu. Terus wa kifayatan ada sunnah kifayah. Kama fi aklil jamaati wa kama fi jima'i zaujaini. Kalau ada sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu contohnya seperti makan secara berjamaah bareng-bareng. Tapi yang dimaksud makan secara bersamaan ini adalah dalam satu wadah. Satu wadah. Satu besinan. Ya misalnya orang besi misalnya apa wedding godong apa. Ini saya mangan bareng-bareng itu satu wadah. Nah, kalau wadahnya sendiri-sendiri itu enggak termasuk kifayah. Tapi sunnah ain. Sing sak wadah cuma lawe sak nggonku kene nek mangkit segone dhewe lawe dibiji ngono dibiji. Berarti sing kifayah lah weh. Pas mulai kan hampir ini sih. Makanya dilakuin lawe kan iya gitu. Kita mangannya kan ain. Sing dadi segone ku sunah ain, lawe sunah kifayah. Lah anakku nang siji kok do, ki mekan lanang. Aduh. Bisa diwakili sing liyane kan. Ini. Nah, ini di Bajuri itu saya terangkan lagi. Sunnah kifayah makan bersama itu satu tempatnya harus satu wadah. Lalu ketika pembacaan basmalah itu orangnya harus hadir semua. Dalam artian misalnya ngene ana wong papat. Mangan bareng-bareng satu nampan, muni bismillah. Semucap siji to. Iki wis mencukupi. Liyane ora maca bismillah ora iki. Yo tetep sing sunah ya mangke sing afdal maca bismillah dhewe-dhewe ya. Tapi sing arane kifayah itu kalau sudah ada satu yang membaca, yang lainnya gugur, ketut. Nah iki kok nek ana sing ketinggalan ora katut. Ora ketut ora kok dukun maca bismillah dhewe. Nah, ora mani wae kan. Wis ora mani wae. Nah, iki di nangon Bajuri iku kula bahas rada detail kaya ngono. Jadi nek misale teko wong anyar, berarti wis mulai mangan nggih. Iki disunahke maca bismillah, wis ora mlebu nang kifayah sing iki. Ya kaya murid keri berdoa sendiri. Nah, gitu. Nah, cocok iku. Nah, iki arane mangan jamaah. Bakama fi jima'i zaujaini. Nah, itu sunah. Nanti mbok ngomong ora bismillah. Lagi sing repot ki maknane jadi ki mbok nang ngarep mbok tuwane iku. Nanti mbok tuwa bismillah bontang ora usah. Ora usah. Itu Mas. Nah, ini ketika suami istri melakukan hubungan, ini kan sunahnya untuk membaca basmalah. Ini enggak wajib ya, sunah. Enggak sunah. Nah, ini sunahnya itu sunah kifayah. Nah, ini ketika suami istri akan hubungan, ini kan disunahkan untuk membaca basmalah. Ini basmalahnya sunah kifayah. Dalam artian ketika suami sudah membaca basmalah, istri enggak baca basmalah ya enggak apa-apa. Ataupun dibalik, si istri sudah membaca basmalah, suami lupa atau enggak baca, ya sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Nah, ini kan sebelum ini. Ayo tuh. Ya pada karo kamafil wudu kan enggak ada sebelum, ha? Kamafil wudu wal ghusli.
Tapi kan kesunahannya kan sebelum. Kalau wudu kan nanti sholat kan bismillah kuwi kan wis wudu. bismillah sudah masuk. Iki mlebu iki. Ini kita mlebu kan. Kalau contoh pertama sholat. Iya, sholat sudah masuk. Iya. Ya. Ya pada kayak mangan kan ini bismillah kan sebelum makan, sebelum wudu, sebelum mandi. Nah kalau sholat memang ini kan pembahasannya di Fatihahnya bukan sebelum sholatnya, di surat Fatihahnya. Watakfi tasmiyatu ahadihima. Nah ini cukup, salah satu dari suami atau istri ketika membaca basmalah ini sudah mencukupi. Watahrim. Nah sekarang hukum basmalah tadi wajib, sunnah. Nah, sekarang yang haram. Ada membaca basmalah itu hukumnya haram, yaitu fil muharram adzati, yaitu haram pada zatnya perkara tersebut. Contohnya seperti zina. Zina itu perkara yang diharamkan. Nah, ketika akan berzina kok membaca basmalah, itu haram. Sama seperti minum arak. Minum arak itu perkara yang diharamkan secara zatnya. Itu maka sebelum minum arak kok minum bismillah berkah Uang malah minyak uang ya. Itu haram. Yang kepelecehan malah. Sama seperti perbuatan maling. Maling itu malah bismillah selamat. Nah, itu haram itu hukumnya. Sebab itu perkara yang diharamkan zatnya, zatiahnya itu haram. Kayak mangan jambu colongan berarti termasuk tak? Mangan jambu colongan itu termasuk yang diharamkan secara li'aridin. Bukan asli. Bukan li'aridin. Sebab jambunya itu zatnya itu termasuk perkara yang boleh dimakan. Yang diharamkan perbuatan nyolongnya, yang zati. Berarti itu bismillah. Pas tangannya jambu colongan bismillah. Bismillah. Ada. Wal karohatu fil makruh adzati. Lalu haram. Ini perbedaan. Jadi ada haram dzati, ada haram aridi. Itu haram aridi itu yaitu tadi seperti perkara yang diharamkan karena sesuatu yang baru datang, yaitu seperti tadi makan jambu colongan. Itu kan makan jambu colongan itu, makan jambu itu sesuatu yang diperbolehkan. Nah haram itu sebab hasil dari colongan. Jadi bukan dzatiyahnya jambu, bukan dzatiyahnya makan. Nah itu maka kalau li'aridi bukan dzati, itu tetap disunahkan basmalah. Tetap disunahkan basmalah. Tadi jambu colongan pun sunah bismillah. Ini orang bismillah Pak nyolong. Aduh. Iya begitu. Tetap sunah. Mangan jambunya tetap bismillah. Tetap mangan jambunya. Tapi nyolongnya aja. Ya, nyolong aja. Nah, kadang kan yang namanya perkara yang diharamkan itu kadang dalam keadaan darurat. Nah, itu kalau haram itu li'aridin, maka dalam keadaan darurat ya boleh tetap disunahkan untuk membaca basmalah. Lalu wal karoha fil makruh adzati. Lalu haram makruh ini. Wajib, sunnah, haram, makruh. Membaca basmalah makruh. Makruh yang makruh di sini yaitu makruh yang zati. Zatiyahnya makruh. Sama seperti melihat kemaluan istri. Butuh kemaluan sembarang bukan. Itu kan melihat itu hukumnya makruh itu.
Jadi meskipun milik istri sendiri, itu ketika akan melihat hukumnya makruh. Nah itu ketika kok Pak lihat kok baca bismillah, maka ya hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Sama seperti makan bawang. Nah tapi di sini diterangkan lali aridin ke aklil basoli. Itu yang bagian atas ya, yang bagian atas. Ini diredaksi I'anah dan Al-Bajuri. Ini makan bawang ini dimasukkan makruh li aridin. Nah, padahal menurut Ba'dul Afadil ini yang tepat bukan makruh li aridin, tapi makruh li dati. Tetap mampu terus kan. Sebab makan bawang itu yang dimakruhkan kan datiahnya bawangnya itu. Nah, ya. Pete termasuk. Nah, termasuk itu betul. Pete, jengkol. Pete, jengkol. Nah, itu makruh membaca itu makruh. Berarti contoh yang disepakati ulama sing li aridin apa yang dimakruhkan itu li aridin. Sing li aridin contohnya apa? Li aridin tadi seperti ini yang contohnya lidati kan seperti melihat kemauan istri dan makan bawang, makan jengkol, makan pete. Nah, kalau yang li aridin itu di kitab Bajud dan kitab I'anah itu tidak diterangkan. Tapi di catatan sebagian manuskrip I'anah itu ada keterangan yang dari dulu muskil, alhamdulillah sekarang sudah terbuka. Contohnya makruh li aridin itu contohnya seperti makan roti. Makan roti tapi yang dicampur dengan bawang. Yang dicampur dengan pete. Jadi makan rotinya kan nggak dimakruhkan secara dati, ya. Jadi makan roti yang dicampur dengan bawang. Ini yang dituju kan bukan bawangnya makannya, tapi yang dituju rotinya. Nah, karena ada bawangnya. Termasuk sate sing ono bawangnya. Nah, satenya itu termasuk makruh li aridin. Nah, kalau makruh li aridin maka tetap disunahkan membaca basmalah. Jadi makan sate, makan makanan yang megono yang diirisi pete ataupun yang lain itu tetap disunahkan membaca basmalah. Nah, akan tetapi kalau datiyahnya itu ya, seperti makan petirnya langsung, jengkolnya langsung, bawangnya langsung, nah itu makruh. Tapi ini jengkolnya gue campuran. Nah itu campurannya makanya kan ditinju itu dominan nanti. Kalau ngaran campuran kan mesti luwe sithik. Asalnya nek koyo jengkol itu pancen ana sing masakan khusus jengkol hanya digawe bumbu to. Nah, beda. Misal sate ayam, sate kambing ono bawangnya kan tetap campuran. Itu tetap disunahkan membaca basmalah enggak makruh enggak. Masuk sate bawang campur kambing kan. Tapi sambal bawangnya apa? Sambal bawang termasuk campuran berarti ya. Kalau kan bawangnya apa? Ya kan tetap ono lombok ya. Asale mangan es-es kan sambal bawang. Iya, ono kecape enggak apa-apa. Sambal bawang kan akeh tomate. Oh, akeh belani ta. Akeh gratis ya. Lanjut. Nah, ini makruh kan. Nah, lalu ini sing mentah, sing baunya menyengat. Baunya menyengat. Nah, ini juga keterangan mentah karo tidak itu juga diterangkan di kitab lain. Jadi yang dimakruhkan itu yang masih mentah. Karena kan yang dimakruhkan itu kan baunya menyengat. Itu berarti sama rokok karena nah, itu kalau mengikuti hukum yang makruh, maka membaca basmalah sebelum merokok ya makruh itu. Tenang aku bismillah. Aduh. Tekan ngendi wal ibahah. Nah, ini hukum yang kelima itu ibahah. Ibahah itu mubah.
Mubah itu nggak ada tuntutan haram, nggak ada tuntutan makruh, nggak ada tuntutan sunnah. Seperti memindah harta, Pak mindah ke lemari. Ana pun junjungan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kan, nah itu mubah nggak apa-apa, itu mubah nggak apa-apa. Bismillah berbapot ya. Berbapot ya. Dalam Nyatanya beda gelas ya Bismillah. Nah, tapi Pak Bismillah ya orang lagi dalam artian ini kan ditinjau dari segi penggunaan basmalah itu hukumnya bagaimana? Apakah disunahkan, apakah haram, apakah makruh atau mubah? Berarti ditinjau kalimat dikir buat sakit itu kan. Ripun? Mindalwi nyuruh lemari Bismillah tetap orang yang tahu ganjaran berarti. Ya tetap oleh. Ini kan meskipun mubah tetap oleh. Tetap oleh. Nah dikir kok enggak dapat. Nah ini memang di kajian Bajuri itu kayaknya saya ingat saya sudah terangkan macam itu. Dari ke hukum ini hanya ditinjau misal dalam perkara mubah ini dalam artian sebab kalau misalnya sunnah itu kan ada anjuran yang tetap ini ya, anjuran tetap. Nah kalau ini kan masih dalam perkara-perkara yang mubah itu ya bukan haram, bukan makruh, bukan sunnah. Tetap berarti pertanyaannya nek sing kedarung sing haram pun nek dari sisi dikira tetap angsal betul kayak mau haram tapi nekat maca bismillah ngombe minuman keras. Wi maca bismillah haram tapi secara dikir tetap angsal ganjaran. Kan mau mubah bentuk ganjaran. Kira-kira kan ndi to iki? Antara ganjaran dikir karo ganjaran ngenyek. Terus gimana nek kalau di bismillah itu berarti nek misale wis ketonton pikiran kan. Berarti kan berarti refleks nggak ada unsur ihanah. Itu kalau nggak ada unsur ihanah ya nggak sampai taraf murtad. Sebab kalau mengucapkan basmalah dalam perkara yang haram, dia sudah tahu itu hukumnya haram, sengaja diterjang tujuannya untuk menghina. Itu bisa menyebabkan kufur itu. Iki kayak non sewu nek pas kayak maling terus kan mau haram dah. Ben selamat kan. Sekarang maling iki kepepet banget. Domo ya Allah. Selamat ya. Selamat iki ini. Ramane. Kan ambil duwe raja bismillah. Bingungi malaikat. Mangga itu tidak hitung-hitungan malaikat ya. Nah lalu sampai mana yang safasi fil umur itu. Nah ini bihaitsu la yakunu muharraman lidatihi wala makruhan kadzalik wala min safasi fil umur. Ai mawada fala tahrum haram li aridin. Nah, lalu di perkara-perkara yang remeh, ini tidak disunahkan untuk membaca basmalah. Perkara-perkara yang remeh seperti akan menyapu kandang ayam, kandang sapi, kandang wedus, membersihkan kotoran. Ini tidak disunahkan ini. Wala tatlubu ala safasi fil umur. Kakan sizibelin. Ini enggak disunahkan. Tujuan mubah apa makruh misal. Pripun? Masuke mubah apa makruh. Nah, ini kan karena enggak disunahkan ini kan ya berarti enggak termasuk kategori yang disunahkan ya. Makruh juga enggak masuk. Tapi kalau mubah itu kan diperbolehkan. Nah, kalau ini wala tatlubu ini bergantung ini. Maksudnya orang Jawa mungkin berarti ketemu. Mending ra usah. Nah, tapi kalau ini yang contohnya kakan sizibelin menyapu kotoran, ini tujuannya kan untuk menjaga asma Allah supaya tidak digandeng ataupun bebarengan dengan perkara-perkara yang kotor. Nah, tapi di dalam kitab Busrul Karim ataupun Mawahibus Saniyah
itu yang tidak disunahkan itu sama seperti memakai sandal. Kalau sinaklin itu diterangkan. Jadi memakai sandal itu juga tidak disunahkan. Tapi kan ini jelas beda antara memakai sandal dan nyapu kotoran. Nyapu kotoran tujuannya kan sonan lismihi ta'ala anik tiranihi bil muhaqqarat. Nah, kalau pakai sandal kan tidak ini. Dalam artian sama-sama tidak disunahkan, akan tetapi ketika kalau memakai sandal membaca bismillah ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Memakai sandal ini berarti wonten sunah bismillah. Enggak disunahkan di dalam kitab usul kan sebenarnya enggak disunahkan. Ada nganggo sandal sikil nah itu kan beda kan termasuk muhaqqarat boten. Di Jawa niku jadi kula niku nate niku apa pernah kemuskilan loh pakai sandal kok enggak disunahkan basmalah. Nah sedangkan memakai sandal kan disunahkan untuk kaki kiri dulu, kaki kanan deh, kaki kanan. Nah ini ternyata kesunahan memakai sandal dan kesunahan membaca basmalah ini kan berbeda. Memang sunahnya kaki kanan dulu. Akan tetapi tidak disunahkan. Nah itu kan tidak disunahkan itu ditinjau dari segi hukumnya. Dari hukum memang tidak disunahkan. Tapi kalau membaca basmalah ya nggak apa-apa. Tetapi yang kalau yang namanya disunahkan ini kan ada ketentuan hukum tersendiri. Memang dianjurkan disunahkan. Jadi sampai mana tadi? Mubah ya sudah berarti ya. Wis 5 berarti. Haram, wajib, haram, sunnah, terus makruh, mubah ya cukup. Nah, cukup ya wes berarti. Iki wis 52 menit rekamane. Jadi cukup iki ya. Wah, ate mirang nek boten salah. Kalau salam kuwi awal Ustaz. Salam ki sunahe nek belum dibarengi kalam. Kalam. Lah kuwi nek terus ngarepe bismillah pripun Ustaz? Nah, niku termasuk kalam. Oh. Bismillah itu jadi nek bahane ceramahne kan akeh. Ora usah dijawab. Berarti ora dijawab. Ora disunahke, tidak disunahkan untuk menjawab. Artinya salame ora berikuti. Jadi assalam qoblal kalam. Jadi yang namanya salam itu tidak boleh didahului dengan kalam. Kalau didahului dengan kalam tidak disunahkan untuk menjawab. Nah, bismillah itu termasuk kalam. Nah, maka dari itu salam itu termasuk dzikir mahdhah. Nah, nanti kan ini di pembahasan yang akan datang termasuk yang disunahkan untuk basmalah itu bukan termasuk kategori dzikir mahdhah. Kalau dzikir mahdhah enggak disunahkan untuk membaca basmalah. Nah, dzikir mahdhah itu apa ya nanti akan diterangkan. Itu salam itu enggak disunahkan untuk membaca. Kalau saya sering ada dai pendakwah kalau dimulai dengan basmalah saya enggak jawab. Enggak. Nah, nanti di Ihya memang semacam itu kan enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang salam dulu baru basmalah. Berarti nomor loro kan iki. Nah, ini sebab kalam itu kan dzikir mahdhah. Dzikir mahdhah. Nah, sedangkan basmalah itu baru permulaan ia akan melakukan misalnya pidato ataupun ceramah itu kan bismillah permulaan bismillah. Kalam itu salam itu dzikir mahdhah kepada para jamaah. Dzikir mahdhah itu termasuk bacaan salat kayak dzikir mahdhah apa betul? Dzikir mahdhah itu kalau ya itu termasuk dzikir dalam rangkaian salat gitu. Jadi dzikir mahdhah itu seperti yang diterangkan di kitab fikih itu seperti akan sholat. Sholat itu dzikir mahdhahnya
dimulai dengan takbir. Dimulai dengan takbir, Allahu Akbar. Nah, kalau dimulai dengan takbir, maka yang nggak disunahkan untuk membaca basmalah, sebab permulaannya memang takbir. Nah, contohnya apalagi lupa itu, dzikir mahdo itu. Ini termasuk salam, Tapi batal itu yang tengah sholat. Misal lebih Pak tahiyat. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul. Nah, itu kan nanti kan menambah itu ya, menambah qauli. Nah, sedangkan kalau basmalah itu kan termasuk buatan ngertos hukumnya tapi. Pasti mas bismillah buatan ngertos nek iki ora kena. Nah, berarti nggak tahu hukumnya. Terkadang refleks orang awam kayak ngono. Saking ketentuannya mau saking seringin jare kan KPKP kan bismillah. Mesti dibaca kabeh. Nah iki Pak goreng mau panggil sih kan mesti ketentuan bismillah. Nah, jadi kalau termasuk dzikir murni ataupun lupa itu nggak membatalkan sholat. Tapi kalau disengaja dan tahu hukumnya, apalagi itu basmalah itu termasuk terus rukun qauli, yaitu termasuk ayat Fatihah, termasuk bagian surat Fatihah, itu termasuk nanti memindah rukun qauli. Nanti akan dibahas di perkara yang membatalkan sholat. Cukup di sini ya, ayo saya katakan gitu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.